harus nunggu kaya dulu karena harus aset kan, harus nunggu tua biasanya Baru bisa untuk berwakaf. warisan gitu ya. Setelah sisa warisan baru diwakafkan. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, ternyata ini ada wakaf uang yang di Indonesia itu sudah ada fatwanya tahun 2002. Kalau kita bicara wakaf itu kan orang mengenal 3M ya, Ya. madrasah, masjid, makam. Nah, ini dengan adanya konsep Kes Wakaf Lingsuko ini pemerintah sudah memiliki dua potensi yang ada. Tapi Indonesia memang belum pernah muncul sebagai pemenang. Ini berarti baru pertama kali ya, Bu ya? Nah, alhamdulillah kita mendapatkan informasi melalui email, kita coba ajukan ke situ, memang alhamdulillahnya kita bisa menjadi the first winner dan menjadi pertama kali Indonesia menang. Lalu kita mau mengenerate untuk wakaf ini menjadi apa namanya game changernya ekonomi Indonesia, tentunya ini harus ada lompatan. Kalau kita bisa menggarap wakaf ini dengan baik, itu nanti ketahanan kita akan lebih kuat dan ekonomi kita tidak harus tergantung dari kondisi atau tergantung pengaruh dari kondisi ekonomi global. Sektor wakaf di Indonesia memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi semua, selamat datang di program Feeding Economic Expert Discovering Insight. Pada episode kali ini sangat spesial, IAI berkolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) akan berdiskusi tentang tema yang sangat menarik, ya, tentang wakaf produktif, arah baru ekonomi syariah ke depan. Bersama saya Joko Wahyuwono, dan alhamdulillah sudah hadir narasumber yang sudah hadir di samping saya, Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah selaku Direktur Keuangan Syariah KNKS. Selamat datang Ibu. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangannya. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik. Pada episode kali ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya saat ini wakaf ya sudah bertransformasi yang mengantarkan kepada sebuah konsep, yaitu wakaf produktif. Bagaimana pengelolaan harta wakaf ya secara profesional sehingga memberikan manfaat keberlanjutan dan mendorong pertumbuhan sektor real. Melalui wakaf produktif, kita bisa melihat potensi yang sangat luar biasa dan untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pembiayaan UMKM. Saya sampaikan profil narasumber kita, Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah, SHMA, CWC, saat ini selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah. Beliau sangat luar biasa, mulai berkarir di KNKS sejak 2 September 2024. Beliau juga menjadi tim leader dalam kompetisi ISDB Prize dan berhasil menempatkan CWLS sebagai the first winner tahun 2023. Selamat Ibu. Terima kasih. Baik, Sobat Ekonomis semuanya yang menonton video kali ini ya, kita akan berbincang secara santai saja nih Bu, ya, dengan Ibu Dwi ya seputar wakaf produktif ya. Menurut Ibu yang dulu pernah menjadi tim leader yang mengantarkan CWLS juga memenangkan ISDB Prize 2023, bisa Ibu ceritakan tentang pencapaian ini dan kaitannya dengan wakaf sebagaimana topik bahasan kita kali ini. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Ini hal yang luar biasa dan memorable ya buat saya pribadi. Pertama, kenapa sih pemerintah menerbitkan Kes Wakaf Lingsuko yang diterbitkan di tahun 2020? Kemudian sebetulnya sudah di launching konsep CWLS ini di IMF World Bank Annual Meeting di Bali tahun 2018 yang dihadiri 189 negara.
Dan konsep ini sebetulnya dibangun bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BWI. Ya. Latar belakangnya adalah kita melihat potensi dari wakaf uang 180 triliun setiap tahunnya, dan pemerintah sudah waktu itu sudah pernah melaunching Gerakan Nasional Wakaf Uang di tahun 2010. Ya. Tapi selama sekitar 8 tahun wakaf uang itu baru mencapai 255 miliar. Masih sangat sangat kecil. jauh ya. Iya. Di sisi lain pemerintah sudah menerbitkan yang namanya sukuk retail Yep. Sejak tahun 2009 yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, kalau kita bicara wakaf itu kan orang mengenal 3M ya. Yep. Madrasah, masjid, makam. Nah, ini dengan adanya konsep cash wakaf link suku ini, pemerintah sudah memiliki dua potensi yang ada. Potensi wakaf uang yang 180 triliun, di sisi lain pemerintah memiliki potensi investor retail atau individu sekitar waktu itu 700.000 investor. Nah, karena masyarakat perlu mendapatkan literasi mengenai wakaf uang, maka kita mencoba membuat inovasi yang namanya cash wakaf link suku itu, di mana cash wakaf link suku itu mengintegrasikan antara dana wakaf. Kalau dana wakaf itu kan nggak boleh berkurang pokoknya, sehingga esensinya dia harus aman dari sisi nilai pokoknya. Makanya itu sesuai dengan sukuk itu sendiri, di mana sukuk itu juga memiliki tenornya, dan wakaf uang itu sebetulnya boleh permanen dan boleh temporer atau berjangka waktu. Sehingga kita bisa mengajak para investor sukuk retail untuk bisa berwakaf. Sehingga konsep dari pemerintah untuk menerbitkan cash wakaf link suku ini adalah memudahkan masyarakat berwakaf dan memasyarakatkan wakaf uang kepada calon-calon wakif. Nah, cerita dari ISDB Prize ini sebetulnya ISDB Prize ini diadakan sejak tahun 1988, tapi Indonesia memang belum pernah muncul sebagai pemenang. Ini berarti baru pertama kali ya, Bu ya? Nah, alhamdulillah kita mendapatkan informasi melalui email, kita coba ajukan ke situ, memang alhamdulillahnya kita bisa menjadi the first winner dan menjadi pertama kali Indonesia menang. Luar biasa dan nih. sebagai the first winner. Nah, kriteria dari konsep CWLS ini kenapa bisa menang? Pertama, genuine, masih belum ada, dan ini pertama ada di Indonesia. Yang kedua, ini memiliki impact yang luas. Makanya tema dari ISDB Prize itu adalah impactful achievement in Islamic economic. Jadi achievementnya itu kita dengan CWLS ini bisa mengembangkan, membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, ini bisa direplicable. Jadi siapapun sebetulnya, negara manapun itu bisa menerbitkan CWLS. Nah, yang berikutnya kriterianya adalah sustain. Nah, ini terbukti sustainability karena sudah diterbitkan dari tahun 2020 dan sampai 2023 waktu itu masih terus diterbitkan, bahkan sampai sekarang pemerintah masih terus menerbitkan. Nah, konsep yang utama waktu itu penerbitan CWLS yang pertama adalah untuk pendirian rumah sakit atau retina center di Rumah Sakit Ahmad Wardi. Nah, ini luar biasa dampaknya. Kenapa? Karena dengan wakaf tersebut yang bisa dikelola dengan CWLS, dengan sukuk, artinya wakaf itu akan aman karena dijamin oleh pemerintah dengan 2 undang-undang. Artinya ini menjadi instrumen yang luar biasa untuk nazir bisa mengelola dana wakafnya. Nah, dana wakaf yang temporer dimasukkan CWLS untuk Rumah Sakit Ahmad Wardi itu sebesar 50,8 miliar.
Kemudian imbalannya itu at discount digunakan untuk membangun retina centernya. Kemudian kupon selama 5 tahun tiap bulan diterima itu digunakan menjadi cicilan untuk pembiayaan syariah lagi. Jadi akan diakselerasi dengan konsep pembiayaan syariah sehingga bisa mengembangkan produk-produk syariah juga. Disinilah namanya CWLS disebut sebagai Islamic Social Financial Engineering. Nah, ini sudah terbukti, alhamdulillah. Islamic Social Engineering ya, Bu. Iya. Luar biasa. Terus yang membedakan wakaf produktif dengan wakaf tradisional itu seperti apa, Bu? Iya, kalau wakaf tradisional itu yang kita kenal 3M itu kan memang kebanyakan adalah berupa aset. Aset. Aset yang kebanyakan ya udah kalau memang untuk masjid saja. Kemudian untuk makam saja sesuai dengan ikrar wakafnya. Untuk madrasah saja. Dan itu biasanya wakif itu pada saat menyampaikan ikrar wakafnya itu misalnya untuk masjid ya sudah diserahkan kepada nazir tapi tanpa diberikan biaya sehingga harus mencari biaya sendiri untuk nazirnya. Sehingga disitulah banyak kasus untuk tanah-tanah wakaf yang idle. Nah, sementara kalau produktif, ini alhamdulillah perkembangannya ini cukup baik, di mana aset-aset wakaf itu bisa diproduktifkan. Misal, untuk saat ini yang berkembang untuk agrowisata, misalnya untuk greenhouse yang ditanamin melon. Sehingga hasil melonnya juga besar, untuk wisata juga masyarakat bisa datang ke situ sehingga bisa menghasilkan. Dan hasilnya itulah nanti untuk membiayai proyek-proyek sosial lainnya ke Mauquf Alaih. Kemudian ada lagi yang namanya untuk klinik. Nah, ini yang juga kemarin menjadi pemenang di ISDB Prize juga yang namanya Medikids. Itu juga klinik berbasis wakaf. Dan itu juga menjadi the first winner juga untuk 2025. Jadi Indonesia alhamdulillah sekarang udah 2 kali memenangkan. Jadi konsep produktif itu memang luar biasa dan tentunya nanti wakaf pada saat wakaf itu diproduktifkan dengan potensi wakaf uangnya 180 triliun per tahun, kemudian untuk aset idle asetnya itu sekarang itu dari data Kemenak itu sekitar lebih dari 400.000 titik yang itu masih bisa kita produktifkan sehingga nanti bisa menjadi game changer-nya untuk perekonomian Indonesia sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian untuk di bidang pendidikan kita bisa membantu mereka untuk wakaf uangnya bisa disalurkan juga untuk mereka yang kesulitan untuk membayar pendidikan, kemudian juga untuk UMKM berarti nanti akan menahan kekayaan dari yang kaya karena yang wakif yang memiliki dana itu menginvestasikan katakanlah yang ke sukuk tadi, kemudian disalurkan kepada UMKM, otomatis UMKM ini akan meningkatkan income-nya sehingga nanti gap-nya akan semakin kecil gitu. Baik, Bu. Menarik ya, Sobat Ekonomis. Tadi kalau Bu Dwi menyampaikan potensi sangat luar biasa wakaf produktif. Tapi sekarang bagaimana, Bu, tantangan mengembangkan ekosistem wakaf produktif di Indonesia? Mungkin dari regulasinya atau literasinya barangkali, Bu, atau bahkan tata kelola asetnya. Seperti apa, Bu? Ya, kalau kita lihat tadi ya, Indonesia saat ini sudah 2 kali melakukan gerakan nasional wakaf uang. Kemudian ternyata sampai tahun ini pun baru 3 triliun untuk wakaf uangnya terkumpul. Masih sangat jauh. Kenapa? Dari sisi konsep sebetulnya sudah sangat bagus, instrumennya ada CWLS, CWLD. Masyarakat perlu diberikan literasi karena kembali masyarakat kita masih dipahamkan untuk wakaf itu hanya 3M, harus nunggu kaya dulu karena harus aset kan, harus nunggu tua biasanya Baru bisa untuk berwakaf. warisan gitu ya.
setelah sisa warisan baru diwakafkan. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, ternyata ini ada wakaf uang yang di Indonesia itu sudah ada fatwanya tahun 2002 dan juga sudah dituangkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 dan sampai saat ini ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham. Ternyata Jadi ada masalah wakaf uang. literasi tadi ya. Literasi menjadi penting. Nah, pertanyaannya siapa yang harus melakukan sosialisasi, literasi? Saya lihat sudah banyak masyarakat melakukan secara independen dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Agama juga terus-menerus sudah melakukan sosialisasi, bahkan ada gerakan kota wakaf, ada gerakan inkubator wakaf, kemudian dari seperti Bank Indonesia, BWI, kemudian dari masyarakat ya, masyarakat sendiri sudah banyak sebetulnya melakukan itu. Namun memang kita rasa itu belum cukup. Sehingga perlu dilakukan gerakan sosialisasi literasi secara masif. Nah, kita harus melakukan secara bersama-sama, Berjamaah ya Bu ya. berjamaah gitu. Terutama kampus-kampus saya harap ini ya, karena kalau kampus-kampus, terutama kampus yang PTKIN gitu ya, yang sudah mendapatkan pembiayaan dari sukuk negara. Dan itu mereka bisa meningkatkan jumlah dari mahasiswa yang masuk ke sana, artinya mereka mendapatkan benefit yang besar. Nah, harusnya kampus-kampus ini juga harus bergerak untuk memberikan literasi tadi. Kemudian dari sisi kompetensi nazir. Nah, kalau kita lihat kompetensi nazir karena pahamnya baru yang 3M tadi, kita perlu meningkatkan kompetensi nazir. Salah satu caranya adalah sertifikasi nazir. Di mana kalau sertifikasi nazir itu nanti akan ditingkatkan kompetensinya bagaimana mereka bisa menerima wakaf secara benar sesuai dengan hukum fikihnya, kemudian juga bagaimana mereka harus bisa mengelola dan bagaimana mereka mengenal instrumen-instrumen investasi dan juga bagaimana mereka bisa mengendalikan atau memitigasi resikonya. Karena kembali bagaimana kita bisa menjaga wakaf itu. Di sini sebetulnya tidak hanya nazirnya yang harus ditingkatkan kompetensinya, tapi barangkali dari sisi regulatornya. Kenapa? Regulator ini kan nanti juga selain mereka bagaimana harus mengatur wakaf ini dan bisa melihat dari sisi makro dan mikroekonominya sehingga bisa membuat kebijakan yang lebih pas dan bisa melihat potensi yang sangat besar ini untuk bisa bermanfaat untuk pengembangan atau penguatan ekonomi nasional. Nah, di sisi lain sebagai regulator ada juga sebagai untuk mengevaluasi di kinerja dari nazir itu sendiri. Bagaimana mereka bisa mengawasi kinerja nazir kalau mereka belum paham betul mengenai bagaimana menanggulangi resiko, bagaimana mengenal dan memahami instrumen-instrumen wakaf, investasi wakaf, sehingga mereka harus juga ditingkatkan untuk kompetensinya. Di sisi lain juga terkait dengan pelaporan. Ini juga karena kompetensi tadi, karena kekurangan masih rendah kompetensi dari sebagian nazir atau sebagian besar nazir, sehingga mereka belum paham betul bahwa bagaimana kita membuat laporan yang baik. Karena laporan itu juga bagian dari akuntabilitas dan transparansi. Kalau akuntabilitas dan transparansi dijaga, otomatis akan meningkatkan trust. Kalau trust itu terjadi, maka wakif itu dengan senang hati mereka akan berwakaf. Ya, betul. Di situ yang harus kita tingkatkan. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, sobat-sobat ekonomis. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana tata kelola wakaf untuk meningkatkan profesionalitas tadi, semuanya sudah ada instrumennya.
mulai dari sertifikasi, pelaporan, dan lain sebagainya ya. Sehingga akan meningkatkan trust. Kata kuncinya Bu ya, ya Iya. kepercayaan itu ya Bu dalam mengelola wakaf. Baik, bagaimana tren mengintegrasikan wakaf ini dengan instrumen keuangan syariah Bu? Ya, saat ini yang saya bilang tadi, CWLS ini merupakan, salah satu instrumen, pertama di dunia untuk mengintegrasikan antara, wakaf uang dengan, instrumen keuangan syariah, yaitu sukuk. Saat ini baru sukuk negara, tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti private sektor mau menerbitkan CWLS, will be fine, itu lebih bagus lagi, sehingga lebih banyak masyarakat bisa memiliki instrumen untuk bisa melakukan wakaf. Dan wakaf itu seperti saya sampaikan, wakaf uang itu bisa temporer dan juga bisa permanen. Instrumen lainnya juga ada yang namanya CWLD, Cash Wakaf Link Deposit, yaitu terinspirasi dengan CWLS, sekarang ada yang namanya CWLD. Ada juga wakaf saham dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, dan sebetulnya sudah banyak juga yang melakukan bagaimana membangun kita lebih inovasi lagi dengan instrumen-instrumen yang ada. Sekarang banyak CWLD dibangun atau diadakan CWLD untuk membuat wakaf hutan misalnya. Itu juga akan relate dengan kebutuhan tren green economy, Green economy. sehingga masyarakat lebih, oh ada nih, kita harus menjaga bumi kita. Sekarang climate change, masyarakat sudah banyak paham, banyak kendala, banyak juga musibah-musibah yang datang diakibatkan karena perubahan iklim. Iklim. Nah, bagaimana mereka ikut kontribusi menjaga iklim tadi dengan misalnya berwakaf dengan wakaf hutan melalui CWLD. Ada juga yang tadi untuk pengembangan ekonominya, pengelolaan sampah bisa dari wakaf ini bisa juga ya, Bu, Oh, ya? sangat memungkinkan. Sudah berjalan saat ini Bu? Ada yang sudah berjalan. Kalau pengelolaan sampah ini termasuk juga dengan green project, karena sampah-sampah ini kan akan mengeluarkan karbon dioksida dan polusi yang nantinya juga akan merusak iklim kita. Begitu juga ada yang untuk green energy. Green energy ini juga sudah ada wakaf hutan Tamanu namanya. Tamanu di Sukabumi yang saya lihat sudah ada. Tamanu ini satu tumbuhan yang asli Indonesia. Dia ditanam hidup di pinggir-pinggir pantai atau di pantai, dan itu buahnya bisa di-convert atau diolah menjadi biodiesel. Nah, kalau pantai Indonesia ini menjadi terpanjang kedua di dunia setelah Brasil katanya, kata Mbak Google ya. Ya, di situ kalau itu Indonesia bisa ditanamin semua melalui wakaf tadi, tentunya Indonesia akan menjadi surplus green energy ke depan, dan itu akan bermanfaat dan akan bagi masyarakat itu sendiri akan memberikan benefit untuk generasi muda kita gitu. Nah, ini para generasi muda harus tahu nih Bu, mereka harus ikut juga bagaimana ikut andil ya dalam menjaga bumi melalui wakaf produktif. Nah, ini sejalan dengan makosid syariah nih berarti Bu. Bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen berkelanjutan dan relevan mendukung keadilan sosial dan pembangunan global, khususnya pencapaian SDGs. Ya, jadi kalau makosid syariah itu sebetulnya kalau diimplementasikan ya SDGs, atau SDGs itu sebetulnya implementasi dari makosid syariah gitu ya. Pertama misalnya kita ambil contoh SDGs goal nomor 1, pengentasan kemiskinan. Dengan wakaf ini tentunya kita bisa berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan nasional. Contohnya seperti apa? Tadi yang melalui CWLS tadi. Kenapa saya melihat dari CWLS? Karena kita harus paham bahwa wakaf itu, baik wakaf aset maupun wakaf uang, itu harus dijaga nilai pokoknya, gitu ya.
Nah, yang sekarang sudah cukup besar sekitar 1,475 triliun itu adalah CWLS. Nah, di situ imbal hasilnya yang bisa disalurkan ke Mauquf Alai, ke proyek-proyek sosial yang sudah dilakukan dengan CWLS untuk mengentaskan kemiskinan apa? Itu disalurkan untuk beberapa proyek sosial, salah satunya ke UMKM, kepada peternak, kepada petani, di mana misal nih ke peternak ini yang kemarin saya lihat di peternakan di Trenggalek diberikan untuk bibit sapi yang digemukkan kemudian dijual ada marginnya. Margin atau keuntungan itu diberikan kepada peternaknya, peternak sapinya. Tapi nilai pokoknya tadi dari hasil penjualan tadi dibelikan lagi bibit sapi lagi. Yang diambil cuma spreadnya. Misal nih harga sapi bibitnya 15 juta. Begitu dijual dapat 20 juta. Sehingga yang 5 juta itu adalah haknya peternak. Tapi 15 jutanya dibelikan bibit lagi. Jadi ini akan sustain, ya kan? Bisa mengentaskan kemiskinan. Ini baru satu contoh. Dan tentunya di situ 5 juta itu untuk apa? Ya untuk menghidupi keluarganya. Bahkan untuk satu proyek ada nih, mereka peternaknya itu diberikan bukan beban ya, tapi himbauan untuk punya anak asuh. Sehingga nanti akan dampaknya lebih luas lagi. Kemudian untuk kalau yang goal nomor 13, climate change. Tadi sudah saya kasih contoh untuk pembiayaan program-program hijau, program-program yang mendukung green ekonomi Green atau economy. untuk lingkungan. Ya. Itu sudah pengelolaan sampah, kemudian hutan wakaf, kemudian juga untuk wakaf-wakaf yang untuk penanaman tamanu tadi untuk menghasilkan energi hijau dan otomatis akan menggerakkan perekonomian di sekitar situ. Sehingga mengangkat dua-duanya, perekonomian atau mengentaskan kemiskinan dan juga untuk climate change. Kemudian apalagi ada di bidang kesehatan yang tadi saya contohkan untuk pembangunan rumah sakit Retina Center di Ahmad Wardi. Itu kan untuk mendukung kesehatan. Juga wakaf itu bisa nanti imbalan dari pengelolaan atau investasi wakaf uang itu untuk membantu misal para kaum duafa yang mereka harus membayar iuran BPJS, kita bantu dari sini. Nah, itu kan juga bisa mengentaskan kemiskinan di sana. Pendidikan sebetulnya banyak wakaf-wakaf, terutama kalau kita lihat ya, jarang itu dilakukan kapitalisasi. Bagaimana yang dilakukan Ormas Muhammadiyah, Lazis Muhammadiyah, kemudian ada yang NU, kemudian masih banyak lagi yang mereka bisa membangun sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah pondok juga, yang itu akan membantu mencerdaskan anak bangsa. Jadi wakaf itu luas sekali. Sangat luas ya. Sangat luas Dan bisa multiplier menyasar. efeknya sangat luar biasa Ibu, ya. Betul. Kalau kita Makanya. kembangkan secara serius ya. Ya harus serius. Ini sudah timingnya. Harus serius kita lakukan secara bersama-sama. Dan satu lagi yang terkait dengan SDGs, jangan salah, SDGs ke-7 itu adalah kemitraan. Bagaimana kita bersama-sama, stakeholdersnya banyak, ada Kementerian Agama, ada BWI, ada KNEKS, kemudian ada BI, ada sektor-sektor yang lain, institusi yang lain, bergerak bareng. Bagaimana kita mewujudkan wakaf produktif dengan lebih baik lagi. Pagi ini tadi kita sedang melakukan FGD tentang kolaborasi dan harmonisasi DTSEN. Itu data untuk sosial ekonomi nasional, di mana ini nanti kita bisa memiliki data yang diharmonisasi antara BPS yang memiliki data untuk data-data kemiskinan, rakyat-rakyat yang kemiskinan, kemudian bisa disinergikan dengan Basnas misalnya yang memiliki data Musake gitu.
Nah, ini yang nanti bisa dikolaborasikan pendataannya sehingga nanti bisa dibuat kebijakan yang lebih tepat, tepat sasaran, sehingga tidak hanya 1-2 orang yang mendapatkan berkali-kali bantuan baik dari wakaf, zakat, dari pemerintah. Nah, akhirnya yang lain nggak dapat karena datanya nggak masuk ke situ. Tapi kalau dari data ini bisa disinergikan, insya Allah nanti hasilnya lebih optimal. Baik. Nah, terkait dengan kebijakan tadi, Bu, bagaimana posisi dan peran strategis wakaf produktif dalam mendukung arah kebijakan RPJMN 2025-2029 dan Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah? Ini juga terkait nih dengan Bu Dwi di KNKS. Monggo, Bu. Ya, ini alhamdulillah ya tahun ini untuk RPJPN-nya ekonomi syariah sudah masuk di sana menjadi program strategis nasional. Di sana kemudian ada turunannya yang di bidang sosial, di mana untuk dana sosial ini diharapkan bisa diproduktifkan untuk membantu atau berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, harapannya ini nanti tidak hanya dilihat manfaat wakaf itu dalam program-program jangka pendek, harusnya dilihat secara makronya potensi yang besar itu bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah untuk di RPJPN-M-nya 2025 ke 2029 itu sudah ada secara tegas disebutkan perlunya pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan berbasis wakaf. Nah, ini sangat bagus sekali dan alhamdulillah kita bersama-sama dengan beberapa stakeholders KNKS bersinergi dengan BI, kemudian dengan Bappenas, dengan Kementerian Agama, dengan BWI dan Kementerian Keuangan membuat satu kajian untuk pembentukan lembaga tersebut. Nah, harapannya dengan lembaga ini nanti bagaimana nanti bentuknya, tentunya kita sedang mengkaji secara bersama-sama. Yang intinya adalah pembentukan lembaga ini nanti bisa mengoptimalkan menarik dana-dana wakaf yang 180 triliun tadi bisa dikelola secara baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan pengelolaan wakaf saat ini. Jadi lembaga ini kalau misalnya bisa terbentuk, itu tidak akan mengurangi peran atau keberadaan dari nazir-nazir yang existing. Justru ini akan memperkuat. Kenapa? Saat ini untuk nazir-nazir yang mengelola aset wakaf dan aset wakaf uang, itu masih mengalami kendala untuk memproduktifkan tanah aset kelolaannya. Kenapa? Karena tanah-tanah wakaf tidak bisa dijadikan kolateral oleh bank syariah. Gitu. Jadi banknya itu tidak mau atau tidak bisa memberikan pembiayaan. Kemudian kalau misalnya ini sudah beberapa kali dicoba, misalnya dari APIF yang dimiliki oleh ASDB sudah bekerja sama juga dengan BPKH dan juga BI dan BWI untuk memberikan pendanaan atau untuk membangun satu proyek di atas tanah wakaf yang ada. Tapi itu mental terus. Sudah ada beberapa proyek yang dilakukan, tapi ternyata masih belum goal gitu ya. Sudah dibuat FS-nya, sudah direncanakan, tapi in the end itu nggak bisa. Salah satunya adalah tadi belum ada lembaga yang menjamin kalau misalnya dana ini nanti terjadi apa-apa. Sehingga memang diperlukan lembaga ini nanti bisa menjadi lembaga yang penjamin di sektor wakaf. Misal karena tanah wakaf tidak bisa jadi kolateral, bagaimana lembaga ini
bisa menarik investor-investor dari tempat lain, dari negara lain juga atau di dalam negeri juga. Mereka bisa membangun proyek di atas tanah wakaf, tapi ada penjaminnya. Ya, penjaminnya salah satunya adalah lembaga Lembaga, ini ya. misalnya gitu. Oke. Nah, ini yang akan terjadi ekosistem. Baik Ibu. Terakhir, apa langkah strategis yang akan dilakukan KNKS? Nah, langkah strategisnya tadi alhamdulillahnya karena sudah masuk ke RPJPN-nya ini ya di Bappenas, kemudian kajian sudah kita lakukan, tentunya ini nanti kami akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada anggota-anggota KNKS dan juga tentunya kepada ketua KNKS. Di mana ketua KNKS ini kan Bapak Presiden dan wakil ketua dan ketua hariannya adalah wakil presiden dan anggota-anggota yang terkait nanti kita dari hasil kajian ini kita akan sampaikan rekomendasinya dan mudah-mudahan Allah ridho kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut dalam proses pembentukan lembaga ini karena payung hukumnya sudah ada nih Payung hukumnya gitu. sudah ada. Payung hukumnya udah ada untuk pembentukan ini karena ini juga salah satu pengejawantahan dari Astagita di mana Astagita yang dituangkan di programnya Presiden salah satunya adalah penguatan bank wakaf. Nah, bank wakaf dalam hal ini diinterpretasikan untuk sebagai lembaga pembiayaan proyek pembangunan berbasis wakaf tadi. Karena kalau misalnya bank wakaf juga antara bank dan kalau yang existing kan bank wakaf mikro ya. Which is itu bukan bank dan bukan wakaf. Aturannya belum jelas Betul. gitu. Nah, kalau kita mau mengenerate untuk wakaf ini menjadi game changernya ekonomi Indonesia, tentunya ini harus ada lompatan. Pertama, lompatan atau reformasi regulasi atau regulasi reform. Di mana tadi salah satunya adalah Undang-Undang Wakaf, di mana Undang-Undang Wakaf ini memang sedang dalam proses untuk amandemen, untuk memperkuat posisi regulator di Kementerian Agama dan juga posisi Nazir Nasional ada di BWI dan juga perlu adanya afirmasi pemerintah. Afirmasi pemerintah dalam bentuk apa? Afirmasi pemerintah menurut saya ada dua hal. Satu, afirmasi capital untuk memberikan modal lembaga tersebut untuk bisa mengelola wakaf di Indonesia ini menjadi lebih optimal. Kemudian yang kedua adalah afirmasi dalam bentuk regulasi. Regulasinya seperti apa? Tadi memperkuat dengan amandemen Undang-Undang Wakaf dan juga misalnya ada kebijakan-kebijakan untuk bagaimana masyarakat ini dengan mudah berwakaf gitu ya, mau berwakaf dan secara mudah dan hasilnya nyata karena seeing is believing. Karena kalau misalnya masyarakat tuh tahu, oh saya beramal jariah melalui wakaf dan ini nih yang paling cantik sekali adalah CWLS dan CWLD karena ini adalah konsepnya wakaf temporer. Contoh Pak Joko bisa berwakaf dengan membeli CWLS, investasi di CWLS, 2 tahun kemudian uang akan kembali utuh 100% kepada wakif. Dan imbalannya sudah bisa digunakan untuk membangun negeri ini dengan pengentasan kemiskinan dan juga kesehatan dan lain sebagainya. Disinilah letak bagaimana lompatan itu harus terjadi. Yang kedua, perlu adanya lompatan teknologi. Lompatan teknologi itu salah satunya adalah bagaimana memberikan di zaman digitalisasi ini masyarakat bisa membeli CWLS melalui digital platform mudah, dan itu dengan sangat mudah. Tapi di sisi lain bagaimana membangun trust tadi untuk Nazir bisa melakukan report atau laporan secara digital
itu harusnya mereka bisa menggunakan blockchain. Dengan blockchain itu Nazir bisa mengupdate at any time, real time, oh ini wakaf yang sudah terkumpul, oh ini penyaluran hasil investasi wakaf sudah jadi seperti ini, sehingga akan terjadi ekosistem yang lebih kuat dan membangun trust yang lebih kuat. Sehingga nanti harapannya dengan secara tidak sadar kalau itu semua sudah dilakukan secara bersama-sama, kembali ke goal nomor 17 tadi, kemitraan, itu bisa dijalankan, tentunya itu nanti akan sangat bermanfaat untuk mendukung pencapaian SDGs tadi dan memperkuat ketahanan ekonomi kita. Kita harus ingat Indonesia ini masih emerging country, yang artinya masih sangat rentan dengan kondisi ekonomi global, geopolitik yang tidak jelas sampai saat ini terus merambat dan terus bertambah gitu. Itu kan sangat rentan di situ. Kalau kita bisa menggarap wakaf ini dengan baik, itu nanti ketahanan kita akan lebih kuat dan ekonomi kita tidak harus tergantung dari kondisi atau tergantung pengaruh dari kondisi ekonomi global. Ya. Baik, luar biasa. Luar biasa, sobat ekonomi semua, tadi disampaikan oleh Ibu Dwi. Jadi berwakaf itu sangat mudah dan kita harus berjamaah dalam mengembangkan wakaf, karena wakaf produktif ini kita bisa bersama-sama meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ya Indonesia, dan juga melaksanakan program Astacita dari Bapak Presiden. Diskusi ini sangat insightful ya, luar biasa, ilmunya banyak sekali yang disampaikan terkait wakaf produktif. Terima kasih Ibu Dwi Irianti Hadiningdia yang telah berbagi pandangan terkait wakaf produktif, yang tentunya ini menjadi solusi ya, bukan lagi alternatif ya Bu, solusi bagi ekonomi umat ya. Bagaimana menurut sobat ekonomis? Silahkan nanti berkomentar ya di kolom di bawah ini ya, dan ikuti terus sosial media dari IAI di @IAI Indonesia untuk konten ekonomi Islam lainnya. Sampai jumpa di episode Fit berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.